wants, what a girl needs, whatever keeps in your heart. Yeah, come on. Sejak bercerai dengan mantan suaminya Afin, Dewi Huges tampak lebih ekspresif dalam berpenampilan. Dia kini mulai suka mengenakan aksesoris anting-anting dan gelang. Padahal sebelumnya pelengkap kecantikan itu jarang dia pedulikan. Di pantai yang terik ini ia tampak sumringah dengan paduan busana dan anaknya. Pasangan Ratna Listi dan Heri Putranto belum lama ini dikaruniai anak kedua yang dinamai Suara Keisha Almanova. Kemarin mereka melangsungkan ritual akekah. Adat ciri khas budaya Jawa juga mereka jalani saat kelahiran putra sulung mereka, Reiki. Ya, ini memang kita laksanakan sesuai dengan sunnah Rasul ya. Ada kewajiban yang harus kita coba laksana ya kita laksanakan dan itu nggak perlu lagi ditunda-tunda karena maksimal 14 hari setelah dia lahir. Alhamdulillah kita sudah laksanakan dengan baik hari ini dan setelah ini adalah resmi dia mempunyai nama Suara Keisha Almanova. Almanova. Jarak kelahiran antara Reiki dan adiknya Keisha tak terpaut jauh. Kondisi ini kerap menimbulkan rasa iri pada Reiki. Bagaimana tidak, dulu dia sering ditimang-timang. Sekarang perlakuan itu beralih pada diri Keisha. Di mata anak-anak hal ini bisa berujung pada kecemburuan. Sebagai orang tua, Ratna dan Heri mutlak membagi perhatian yang sama pada kedua anaknya. Kalau sama adiknya suka digangguin, suka di matanya maunya dipencetin gitu. Nah, Jadi terpaksa aku sama Mas Edi sebentar bisa main jauh. Minimal aku harus kasih dia pelukan sebentar, ditaruh lagi baru aku ke adiknya. Jadi dia tidak merasa disisihkan gitu. Tetap ada kasih sayang orang tua yang kita berikan untuk Reiki. Pemirsa, masihkah Anda ingat dengan pemilik sapaan Good Pagi Selamat Morning? Ya, Kang Ebet Kadarusman. Kang Ebet kemarin baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang keberapa ya pemirsa? Saya nggak mau kasih tahu dulu kepada Anda biar Anda sedikit penasaran. Dan pemirsa, jika Anda ingat Huges, pasti Anda ingat dengan penampilannya yang khas. Memang Huges biasanya selalu mengenakan shawl atau kerudung yang tinggi menjulang di kepalanya. Nah, bisa jadi Anda kalau melihat Huges sekarang pasti pangling pemirsa. Karena Huges tampil dengan penampilannya yang baru. Seperti apa penampilan Huges sekarang? Sabar dulu, kita mesti merebak berapa usia Kang Ebet. Pemirsa, inilah Gospot. Ebet Kadarusman, tokoh dunia hiburan tanah air ini masih terlihat bersemangat meski pada tahun 2001 lalu ia pernah terserang stroke. Kang Ebet yang berdarah Sunda ini sangat akrab dengan artis-artis yang berasal dari Jawa Barat. Baik artis sezamannya ataupun generasi muda, ia akrabi semuanya. Karena itulah sehubungan dengan ulang tahun Kang Ebet ke-71 kemarin bertempat di kediaman Wakapolri Komjen Polisi Adang Darajatun, teman-temannya menggelar perayaan yang khusus dihadiahkan untuk Kang Ebet. Sekali lagi saya sangat terharu. Wah, ini saya nggak menduga ini semua. Saya sendiri, saya pikir hanya kecil aja, ternyata besar begini. Jadi terima kasih saya. Nah, saya sebagai insan pasca stroke menganjurkan kepada mereka yang terkena stroke, semoga tetap tabah dan tetap semangat dan jangan menyerah, jangan putus asa karena bagaimanapun juga kalau Allah masih memberikan kesempatan pada kita, kita maju terus, berbuat yang terbaik untuk manusia lain. Jauh hari sebelumnya teman-teman Kang Ebet telah menyiapkan acara ini. Untuk persiapannya mereka membentuk kepanitiaan. Salah satunya yang terlibat adalah Yati Oktavia. Alhasil perayaan pun terlaksana. Kendati jarang muncul di televisi, Kang Ebet terus mencurahkan semangatnya dengan mengajar di lembaga pendidikan yang didirikannya. Ya itu sudah history, itu udah lewat. Saya sekarang eranya era yang lebih muda dan mereka bagus-bagus. Saya bangga. Tapi kalau mereka bisa perbaiki bahasa Inggrisnya karena kita bersaing dengan luar. Jadi kalau bisa perbaiki dengan kemampuan berbahasa Inggris. Kita sama-sama dari Bandung ya. Dari dulu saya sudah mengenal semenjak Kang Ebet menjadi penyiar radio di Australia, suka dengar suaranya. Terus setelah di Jakarta juga kita
selalu hubungan dekat bersama istrinya juga suka kumpul-kumpul. Gitu. What a girl wants, what a girl needs, whatever keeps in your heart. Sejak bercerai dengan mantan suaminya Afin, Dewi Huges tampak lebih ekspresif dalam berpenampilan. Dia kini mulai suka mengenakan aksesoris anting-anting dan gelang. Padahal sebelumnya pelengkap kecantikan itu jarang dia pedulikan. Di pantai yang terik ini ia tampak sumringah dengan paduan busana yang tampil beda. Surban yang biasa dia pakai ia ganti dengan topi. Ugus bilang sih penampilan itu mencerminkan perasaan. Kalau kita lagi happy, lagi santai, relax gitu. Dan kalau kita ke pantai itu pakai bajunya yang salah kostum gitu. Baju yang bikin gerah banget misalnya. Kita sendiri nggak nyaman di pantai jadi nggak enjoy gitu. Tapi kalau misalkan pantai ya biar mukanya nggak kena matahari, gue pakai topi gitu, nggak pakai sorban. Kalau pakai sorban pasti sekarang udah merah banget dan besok di sini pada lecet-lecet kan. Lumayan banyak gitu. Belakangan teman-teman ngasih tahu saran, gue harus pakai anting gitu loh. Karena kan gue nggak pernah pakai anting, terus kalung, gelang, cincin. Biasanya gue kan nggak pernah pakai, ini ketinggalan di kamar. Dasar biasa nggak pakai ketinggalan. Jadi mencoba untuk gitu, jadi mulai koleksi anting yang panjang-panjang. Dulu kan nggak pernah gitu, antingnya pasti yang bundel kecil satu gitu. Penampilan dan raut wajah menunjukkan suasana hati seseorang. Dengan gayanya yang berbeda ini praktis ada yang mengomentari Huges. Tadi Krisna Mukti ngeledekin Uges gitu. Uges is back katanya gitu. Jadi beberapa teman bilang, wah Uges kayak funky ya guys ya, kayak dulu lagi gitu. Sejauh tertutup, rapi ya Uges nggak jadi masalah. Orang yang tidak mau berubah, maka dia akan tertinggal dalam segala hal. Pemirsa, sebagai seorang istri, pernahkah Anda menyesali hidup Anda karena pekerjaan Anda itu setiap hari hanya berkutat di dapur saja dan dengan urusan rumah tangga? Dan seringkali jika suami mengajak diskusi, Anda suka nggak nyambung karena mungkin tingkat pendidikan Anda dan suami berbeda. Nah pemirsa, Anda tidak perlu menyesali diri karena tidak pernah ada kata telat untuk belajar. Anda bisa bercermin dari Lisa Arianto. Meskipun sibuk mengurus anak dan suaminya, Lisa tetap getol kuliah. Sampai akhirnya sekarang bisa mengantongi gelar S1, Lisa sepertinya mempunyai pilihan lain selain menjadi seorang penyanyi. Nah apakah Lisa akan memilih karir yang lain? Pemirsa, temukanlah jawabannya, tentunya hanya di GoSport. Iya, siapa bilang ibu rumah tangga tak boleh pintar? Siapa bilang istri tak boleh mengenyam pendidikan setingkat atau malah melebihi suaminya? Penyanyi bersuara lembut Lisa Arianto kini kembali ke bangku kuliah untuk menyelesaikan pendidikan strata satunya. Sementara suaminya Eko Indrajit malah baru saja menambah gelar masternya. Sekarang tambah lagi kesibukannya kuliah, jadi ya mesti belajar. Kalau menurut saya sih penting ya, karena kan zamannya juga makin terus berubah, berkembang gitu, teknologinya juga berkembang gitu. Kalau kitanya nggak berkembang nanti ketinggalan. Anda barangkali pernah mendengar perkataan, buat apa perempuan sekolah tinggi? Toh nantinya cuma bergelut di dapur. Zaman sudah berubah, dunia perempuan kini sama luasnya dengan dunia lelaki. Namun pasti masih saja ada suami yang membatasi gerak istrinya supaya tak jauh-jauh dari dapur dan anak-anak. Justru dia nih Terus ya. saya yang suruh. Justru dia yang suruh Justru saya yang suruh dia sekolah lagi karena dulu selesain D3 nanggung. Saya bilang selesaiin S1-nya aja gitu. Terus saya minta dia sekolah, kita sama-sama sekolah lagi. Saya juga sekolah lagi. Saya baru aja lulus 2 hari yang lalu di sini London School Public Relation. Ini master saya yang ketiga. Terus istri saya juga saya suruh ngambil S1 di tempat yang sama biar kompak. Saya juga ambil waktu kuliahnya yang siang gitu, karena pagi saya nyiapin anak saya mau sekolah kan. Terus anak saya pulang sekolah, nanti dia tidur, saya berangkat kuliah gitu. Saya pulang sore, dia pas bangun tidur gitu kan. Jadi saya berusaha nggak kehilangan waktu bareng sama anak saya. Nah nilai-nilai pendidikan itu kan harus diberikan oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu saya juga pengen Lisa terus sekolah supaya nanti bisa memberikan nilai yang bagus juga ke anak-anaknya. Fokus perhatian Lisa kini tertuju ke bangku kuliah dan keluarga. Pantas saja wajah Lisa kini jarang muncul di layar kaca.
Suara lembutnya pun tidak lagi bisa dinikmati oleh para penggemarnya. Lupakah Lisa dengan para penggemarnya? Ya dulu kebahagiaannya nyanyi, sekarang kebahagiaannya kalau sama anak. Jadi lagi nyari, tapi satu titik pasti nanti ke sana lagi.